Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Materi selanjutnya adalah perkembangan fisik, yang mana materi ini tentu tidak terlepas dengan materi-materi perkembangan peserta didik yang lainnya. Kita langsung masuk pada pembahasan bahwasanya perkembangan fisik ini sangatlah penting untuk menjadi acuan dari guru dalam memahami perkembangan peserta didiknya, karena perkembangan fisik akan mempengaruhi proses belajar, mempengaruhi konsentrasi. Mengapa? Karena anak yang perkembangan fisiknya mengalami gangguan akan mempengaruhi konsentrasi dalam belajarnya. Misalnya tubuhnya tidak sehat, lalu memiliki kendala dalam koordinasi otot dan saraf dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan hal yang bersifat fisik. Selanjutnya, dalam perkembangan fisik pada masa anak-anak memasuki masa puber, maka banyak sekali hal yang membuat suasana hati anak itu berubah-ubah, seperti adanya perubahan-perubahan primer ataupun sekunder pada anak. Itu akan mempengaruhi suasana belajar anak. Dalam hal ini guru harus memahami kondisi anak tersebut seperti apa, lalu suasana hatinya seperti apa yang membuat mereka tidak mood dalam pembelajaran. Lalu perkembangan fisik yang terlalu cepat atau lambat, terlalu cepat dewasa atau lambat dewasa juga mempengaruhi hubungan dengan teman sebayanya, karena mereka akan jika terlalu cepat mereka akan mempengaruhi teman-temannya dengan perilakunya yang berbeda seperti itu ya. Atau terlalu lambat mereka akan ditinggal atau dikucilkan oleh teman-temannya. Jadi dalam hal ini haruslah dipahami bagaimana perkembangan fisik tersebut berjalan. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, sebagai guru kita harus menyampaikan kepada peserta didik tentang perkembangan fisik ini secara terbuka, terutama perubahan-perubahan yang terjadi pada mereka itu harus disampaikan dengan penyampaian yang baik, sehingga siswa tidak terkejut menghadapi perubahan-perubahan dalam dirinya yang mungkin membuatnya galau, stres, dan lain sebagainya. Bagaimana anak laki-laki berubah suaranya, tumbuh jakunnya, lalu selanjutnya berjerawat. Begitu juga pada anak perempuan, mengalami perubahan-perubahan dalam tubuhnya, terus perubahan suasana hatinya menjadi semakin sensitif dan sebagainya. Guru harus menjelaskan pemahaman tentang hal ini, ataupun bahasanya adalah pendidikan seks secara terbuka dan dengan pemahaman yang baik, sehingga siswa pun siap menghadapi masa ataupun menghadapi perubahan dalam dirinya secara lebih baik pula. Selanjutnya, pemahaman tentang perkembangan fisik ini penting bagi kita selaku pendidik. Di antaranya manfaatnya adalah guru menjadi memahami ciri khas perkembangan fisik dari siswanya, lalu mengerti tahap-tahap perkembangan mereka, karena tahap-tahap perkembangan ini
berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat. Lalu karena perubahan fisik tersebut terkadang menjadi bahan bulian dan lain sebagainya. Jadi guru harus memahami tahapan-tahapannya. Selanjutnya, perilaku peserta didik pun akan mengalami perubahan akibat dari perkembangan fisik tadi. Jadi tidak serta-merta guru itu menyamakan tindakan kepada masing-masing peserta. Harus dilihat terlebih dahulu latar belakangnya. Salah satunya perubahan perilaku karena adanya perubahan perkembangan pada fisiknya. Selanjutnya, pemahaman tentang perkembangan ini juga akan menentukan metode belajar apa yang tepat yang menyesuaikan perkembangan fisik siswa. Jadi secara tidak langsung pendidikan di sekolah pun bisa membentuk ataupun menyiapkan perkembangan fisik siswa secara optimal. Misalnya dengan kegiatan berolahraga, kegiatan outbound, lalu kegiatan-kegiatan di luar ruangan, itu dapat meningkatkan kemampuan ataupun meningkatkan keselarasan pada perkembangan fisik peserta didik, selain dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan di luar lingkungan belajarnya. Nah, dalam hal ini perkembangan fisik terbagi menjadi beberapa hal, namun saya akan membahas mulai pada masa anak-anak, yang mana pada masa ini tubuh semakin proporsional, sudah mulai proporsional bentuknya, lalu keseimbangan meningkat. Menjelang pubertas, pertumbuhan wanita itu lebih cepat dibanding anak laki-laki. Mulai pada masa anak-anak akhir, itu kekuatan anak laki-laki bertambah dibanding dengan anak perempuan. Dalam bermain pun anak laki-laki lebih lincah, gerakannya lebih cekatan dan lain sebagainya. Walaupun pada masa ini pertumbuhan itu relatif seragam, hanya ketika menjelang puberlah nampak perubahan yang signifikan pada pertumbuhan fisik anak-anak. Selanjutnya, adanya perubahan-perubahan sekunder ataupun primer itu menandakan bahwasanya anak tersebut telah mencapai masa puber dan memasuki masa remaja ataupun akil balik. Tentunya perkembangan fisiknya pun akan mengalami perbedaan dibanding dengan masa kanak-kanak. Pada masa yang selanjutnya adalah masa remaja. Dalam hal ini, perkembangan fisik yang paling menonjol adalah peningkatan kekuatan pada otot-otot, peningkatan kekuatan pada tubuh anak tersebut, ketahanan yang semakin baik, lalu tumbuhnya organ seksual pada masa remaja. Selanjutnya, perubahan primer dan sekunder yang terjadi seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Perubahan primer ini adalah perubahan yang berkaitan dengan seperti adanya mimpi basah, adanya menstruasi. Sedangkan perubahan sekunder ini adalah perubahan yang terlihat seperti tubuhnya jakun, kumis, adanya rambut di beberapa bagian tubuh. Lalu pada wanita perubahannya nampak pada pinggul yang membesar dan lain sebagainya.
Pada masa ini adanya perasaan sensitif yang berlebihan, terutama bagi remaja putri, dan terutama ketika memasuki masa mereka mengalami haid. Nah, ini mengalami perasaan sensitif yang tidak biasanya. Ini harus dipahami oleh guru, juga harus disampaikan kepada anak-anak bagaimana bersikap ketika remaja, bagaimana menjaga diri ketika telah memasuki masa remaja, dan bagaimana tetap bisa sukses dalam belajar ketika di jenjang remaja. Harus ada komunikasi yang baik antara guru dan peserta didik yang telah memasuki masa remaja ini. Masa yang selanjutnya adalah masa dewasa, yaitu fase di mana seseorang telah melalui masa remaja, dan tanda-tandanya adalah pertumbuhan mencapai titik maksimal. Pertumbuhan yang dimaksud di sini adalah perkembangan tulang, otot, selanjutnya pertumbuhan anggota badan itu telah mencapai titik maksimal. Tubuh pun semakin proporsional. Lalu kekuatan pun mencapai puncaknya pada masa dewasa ini. Yang lama-lama nanti semakin bertambah usia, kekuatan tersebut semakin menurun, dan seterusnya. Lalu perbedaan kekuatan antara laki-laki dan wanita jauh berbeda. Itu adalah masa dewasa yang perkembangan fisiknya mempersiapkan diri anak-anak atau orang-orang yang telah memasuki masa dewasa itu. Perkembangan fisiknya mempersiapkan diri untuk bekerja lebih keras, beraktivitas lebih kuat, karena mereka telah masuk pada upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk pada faktor-faktor pembentuk fisik. Di antara faktor keluarga, tentu faktor genetik ini sangat mempengaruhi pembentukan fisik dari seseorang. Adanya perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan fisik itu sangat kuat ditentukan oleh faktor keluarga. Yang kedua adalah pengaruh dari gizi, itu juga sangat menentukan. Kematangan, lalu gangguan emosional pun mempengaruhi pembentukan fisik seseorang. Karena seseorang mungkin yang terlalu sering sedih, marah, dan lain sebagainya, itu akan terganggu ataupun kurang bagus pertumbuhan fisiknya. Lalu perbedaan gender, seperti tadi yang telah dijelaskan, kalau pada masa anak-anak itu menjelang masa pubertas terjadi perbedaan fisik yang sangat berbeda. Begitu juga dengan kekuatan, kecekatan antara anak laki-laki dan anak perempuan itu mudah sekali dibedakan. Selanjutnya sosial ekonomi, dan yang terakhir adalah bagaimana lingkungan membentuk seseorang untuk memiliki fisik yang lebih tangguh. Misalnya lingkungan yang aktif berkegiatan membuat anak-anaknya menjadi sosok yang kuat, tahan terhadap segala macam cuaca, misalnya seperti itu. Begitu juga dengan lingkungan yang orang-orangnya pekerja keras, tentu akan menuntut anak-anak pun memiliki kemampuan fisik yang kuat karena terbiasa bekerja keras. Nah, stimulus lingkungan ini juga menjadi faktor-faktor pembentuk
fisik dari seseorang, terutama yang dibentuk adalah kekuatan, kegesitan, kecekatan, dan hal-hal pembentuk fisik lainnya. Dalam pembelajaran dan dalam proses belajar mengajar, apa yang bisa guru lakukan berkaitan dengan perkembangan fisik ini? Yang pertama, memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan fisik dari peserta didik. Lalu mengantisipasi adanya bullying atau perundungan karena adanya perbedaan fisik yang pastinya sangat bervariasi di kelas tersebut. Jadi guru harus memberikan pendekatan kepada seluruh siswa, memberikan penguatan kepada mungkin siswa yang memiliki perbedaan yang bisa menimbulkan adanya bullying, dan guru harus berusaha untuk mengantisipasi adanya bullying di sekolah dengan memahami perkembangan fisik siswa-siswanya. Lalu faktor lingkungan mempengaruhi perkembangan fisik seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Jadi di sekolah pun bisa diadakan kegiatan-kegiatan yang dapat memaksimalkan pertumbuhan fisik dari peserta didik. Lalu mendorong siswa untuk menentukan pilihan-pilihan sendiri dalam meningkatkan pertumbuhannya. Selanjutnya, memberikan pemahaman akan pentingnya gizi yang sehat. Lalu media pembelajaran yang bervariasi dan menarik itu bisa menstimulasi fisik dan psikomotorik anak. Jadi penggunaan media pembelajaran yang tepat itu dapat meningkatkan kemampuan fisik anak, juga meningkatkan perkembangan psikomotoriknya. Jadi dalam hal ini pendidikan di sekolah juga turut serta dan berperan penting dalam membentuk perkembangan fisik dari peserta didiknya. Selanjutnya, adanya ruang gerak ataupun ruang bermain fisik yang cukup dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah aktivitas bermain dalam belajar atau belajar sambil bermain, ataupun memaksimalkan permainan dalam sebuah pembelajaran. Itu akan meningkatkan ataupun sangat disenangi oleh siswa karena mereka bisa berbuat lebih banyak untuk peningkatan perkembangan fisiknya. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, demikian pembahasan mengenai perkembangan fisik peserta didik. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan dengan perkembangan yang lainnya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.